Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Fitri dengan NIM 24050760119. Di sini saya akan menjelaskan kembali sedikit materi yang telah disampaikan pada kuliah umum dengan materi yang berjudul sastra horor. Sastra horor adalah genre fiksi yang membagikan emosi negatif terhadap pembaca seperti rasa takut, cemas, ngeri, dan teror. Tujuan utama dari diciptakan sastra horor adalah untuk menciptakan suasana yang mencekam, menakutkan, dan membuka memori pengalaman yang mengganggu secara emosional. Poin sentral yang terdapat dalam sastra horor adalah yang pertama, supranatural atau realistis adanya ancaman. Yang kedua, ketegangan dan misteri. Ketiga, latar yang suram dan terpencil. Yang keempat, eksplorasi ketakutan manusia. Asal muasal sastra horor bermula dari akar kuno yang berasal dari cerita rakyat, mitos, legenda, kisah hantu yang diceritakan secara turun-temurun dan beredar secara lisan. Setelah itu muncullah genre gotik pada abad ke-18 sebagai titik awal sastra horor modern, yang dimana ceritanya berfokus pada kastil tua dan suasana yang seram. Lalu ada juga era Victoria pada abad ke-19. Pada era ini sastra horor digunakan sebagai kritik sosial. Yang terakhir adalah modern dan kontemporer. Ini mengeksplorasi horor yang berdekatan dengan kehidupan sehari-hari dan menekankan pada psikologis. Lalu, dari perspektif psikologis, pembaca dapat menikmati sastra horor karena yang pertama adanya pelepasan adrenalin, yang dimana ini adalah menikmati rasa takut dalam lingkungan yang aman. Yang kedua, ada katarsis emosional. Ini adalah melepaskan ketegangan atau kecemasan hidup nyata melalui fiksi. Yang ketiga, eksplorasi sisi gelap. Ini menjelajahi kematian, tabu, sisi gelap manusia. Yang keempat, yang terakhir ini adalah teori excitation transfer. Ini adalah peningkatan gairah fisiologis akibat rasa takut diinterpretasikan sebagai perasaan positif setelah ancaman berlalu. Selain perspektif psikologis, terdapat juga perspektif sosiologi dan budaya dalam sastra horor, yaitu yang pertama ada refleksi ketakutan kolektif. Ini adalah horor mencerminkan ketakutan manusia, ketakutan masyarakat pada masanya. Misalnya seperti pandemi, perang, dan tidak kesetaraan sosial. Yang kedua, sosial. Ini mengkritik institusi, moralitas, dan norma-norma yang menindas. Yang ketiga ada horor lokal. Ini sangat kuat dipengaruhi oleh mitos, legenda, serta kepercayaan spiritual. Ini seperti kayak cerita Lea, kuntilanak, pocong, terus kalau di Kalimantan itu kayak kujang. Nah, horor lokal ini yang mencerminkan interaksi masyarakat dengan alam gaib. Lalu sastra horor itu juga punya tema serta subgenrenya. Jadi yang pertama itu ada gotik. Nah, gotik ini tuh kayak meliputi suasana, terus arsitektur yang tua dan romansa gelap. Yang kedua ada horor supranatural. Ini seperti mendeskripsikan langsung kayak hantunya, jadi kayak iblis, vampir. Yang ketiga horor psikologis. Ini lebih berfokus pada pikiran yang tidak stabil, terus kegilaan. Yang keempat ada horor tubuh seperti mutilasi dan kerusakan tubuh. Yang kelima, ini ada slasher dan survival. Ini seperti pembunuhan berantai dan bertahan hidup. Lalu, menurut Welek and Warren tahun 2014, sastra horor itu digolongkan dalam genre gotik karena memiliki batasan dalam menguraikan narasinya, seperti kastil yang sudah rusak, horor Katolik Roma, peristiwa yang misterius, penculikan, dan pencarian dalam hutan-hutan yang sunyi yang dapat memunculkan Kunstwollen atau rasa horor dan ketegangan yang menyenangkan bagi para pembaca. Nah, sastra horor ini juga dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran literasi area konten karena
dapat menghasilkan peserta didik yang bijaksana dan berpengetahuan luas. Jadi, literasi ini juga dapat digunakan di semua bidang studi, termasuk kayak seni, matematika, musik, dan pendidikan jasmani. Ini untuk memastikan bahwa peserta didik juga memiliki kesempatan untuk belajar dengan cara yang efektif. Nah, budaya lokal yang tercermin dalam sastra horor bukan hanya latar dalam sastra, melainkan roh yang hidup. Sastra horor juga terus beradaptasi dengan zaman dan ketakutan baru. Sastra horor juga berfungsi sebagai cermin bagi masyarakat dan kondisi psikologis manusia. Ketakutan adalah emosi fundamental manusia yang memastikan sastra horor akan selalu relevan. Pemanfaatan sastra horor dalam pembelajaran dapat untuk literasi budaya pengembangan, bahan ajar, dan media pembelajaran. Sekian dari saya.